Pemirsa, puncak arus mudik tahun ini menjadi yang tertinggi dengan total 270.000 kendaraan meninggalkan Jakarta. Sementara arus balik diprediksi akan terjadi pada 24 Maret 2026. Jadi bagaimana evaluasi selama arus mudik dan apa strategi menghadapi arus balik? Selengkapnya ada ulasan dari jurnalis Metro TV Reyda Pulpi untuk Anda. Tanggal 20 Maret 2026 pada pukul 2 siang, one way nasional dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung ini resmi sudah ditutup karena volume kendaraan ini sudah menurun dibandingkan 2 hari lalu atau sejak tanggal 18 Maret 2026, tepatnya pada siang hari di mana one way nasional ini diberlakukan. Nah, untuk mengetahui seperti apa evaluasi puncak arus mudik Lebaran 2026, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Pak Agus, kalau kita lihat puncak arus mudik sudah berhasil dilewati. Seperti apa evaluasinya? Puncak arus mudik tahun ini fenomenal. Prediksi kurang lebih 250-an, tetapi menjadi 270, 513. Ini puncak arus mudik yang fenomenal, yang paling tinggi. Oleh sebab itu treatment bagaimana kita harus mengelola flow dari traffic counting ini beda. Jadi tahun lalu itu hanya 2 parameter yang kita hitung. Total lalin, traffic counting, dan kontraflow lajur 1 dan 2 di kilometer 57 hingga 70. Tahun ini ternyata tidak mampu. Sehingga kita lakukan langkah strategi untuk membuat terobosan rekayasa lalu lintas dari kilometer 36. Dan bahkan MBZ pun kami tutup untuk sementara untuk mengelola manajemen lalu lintas. Dari 36 sampai ke 47 ini kita lakukan kontraflow lajur 1. Dan ini baru pertama karena memang tinggi sekali. Jadi itu pun masih tidak cukup, masih ada perlambatan. Jadi mohon maaf masih ada perlambatan. Kita eksekusi lagi dari 47 ke 48, 2 lajur. Setelah itu masih ada bangkitan yang tinggi lagi. Kita buka lagi dari 48 sampai ke 70. Setelah sampai 70 ujungnya, kan sudah dilakukan one way nasional. Sudah lancar karena A dan B digunakan untuk arah ke Trans Jawa. Itu solusinya yang kemarin pada saat puncak arus mudik. Kemudian kalau untuk persiapan arus balik sendiri seperti apa? Dengan tingginya arus mudik yang sampai 270.513 ini tertinggi, tentunya arus balik juga harus kita siapkan strategi. Strateginya sama, bagaimana kita harus mengalihkan arus untuk ke arteri, bagaimana kita harus mengeksekusi langkah-langkah manajemen lalu lintas berdasarkan traffic counting dan pantauan udara, baik itu e-teledrone termasuk VTOL, sehingga pada saat memutuskan di tanggal 24 puncaknya arus itu, kita mengawali pada tanggal 23, kita sudah lakukan intervensi. Jadi manajemen rekayasa lalu lintas mungkin kita lakukan one way lokal tahap pertama di wilayah one way nasional. Itu tahap pertamanya itu. Kalau nanti sampai di mana, kita akan lihat apakah sampai di Pejagan. Kalau memang masih tinggi arus baliknya, kita akan lepas lagi sampai ke kilometer 188. Nanti kita akan evaluasi pada saat nanti flat up arus balik, tentunya kita sudah bisa mengurai. Sehingga pada saat diberlakukan one way nasional arus balik, tentunya kita sudah mengantarkan kendaraan yang dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Oke, baik. Untuk arus lalu lintas, takbiran dan juga sholat id seluruhnya sudah siap untuk diamankan demi kelancaran dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mungkin kembali dari kampung halaman menuju perantauan, jangan lupa untuk pastikan kendaraan dan juga kesehatan Anda fit sehingga bisa kembali ke perantauan Anda dengan selamat dan juga bahagia. Dari Jakarta, Reyda Pulpi Adisworo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.